Selamat pagi, pelayan firman dan anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah di minggu ini kepada seluruh anggota jemaat GKPI Jemaat Kuala Lapang. Kiranya ibadah kita saat ini menghadirkan kesetiaan untuk menghadirkan Injil dan kebenaran yang berpusat pada Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Kudus berkenan mengundang kita dalam persekutuan ibadah ini. Marilah kita berdiri dan bersama-sama kita menyambut dan memuliakan Allah dalam nada syukur baginya. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah melihat tanda. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan marilah kita mengaku dosa kepadanya. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di sepanjang sepekan yang sudah kami lalui, kami sungguh menyadari bahwa ada banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ketika kami menyadarinya, hati ini bersedih dan berduka, ya Tuhan, karena tutur kata dan perilaku kami mendatangkan duka lara bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga sering berdusta dan menebarkan fitnah serta mencemooh sesama kami karena hati kami iri dan dengki akan keberhasilan mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami yang berlumuran dosa ini. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku, bila hati kawanku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarkannya. Setiap jeritan diperhatikannya dan setiap pengakuan dipedulikannya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu sebagaimana firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Saudara-saudaraku, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Inilah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 18 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Untuk itu kita berdiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, di seluruh kehidupan kami, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Ketika kami mencari kehendak-Mu dalam kehidupan dan pergumulan kami, Tuhan adalah sumber hikmat kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya,
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini." Jemaat Tuhan, informasi tentang Nikodemus tidaklah banyak diberikan oleh para penulis Injil. Bahkan dari keempat Injil, hanya Yohanes yang membicarakan Nikodemus. Itu pun hanya di 2 tempat dari kitabnya, yaitu pasal 3 ayat 1 hingga 21 yang kita baca tadi, dan pasal 7 ayat 45 hingga ayat 52. Memang sangat minim. Sekalipun demikian, hal-hal yang penting tentang Nikodemus cukup menghantar pembaca mengenal siapa Nikodemus. Jemaat Tuhan, Nikodemus di dalam masyarakat Yahudi, ia punya status sosial yang baik. Ia pemimpin agama Yahudi dari aliran atau sekte Farisi, yaitu sekte atau aliran keagamaan yang pada dasarnya percaya pada hidup sesudah kematian, percaya pada kebangkitan orang mati, percaya bahwa Mesias yang akan datang, yang akan diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Romawi.
Mereka menolak menyembah kaisar, namun mereka tidak berkeinginan melawan pemerintah Romawi dengan jalan kekerasan. Orientasi mereka adalah pembaharuan bangsa Israel. Aliran ini juga sadar bahwa keterjajahan yang mereka alami di bawah pemerintah Romawi itu adalah akibat dosa atau kesalahan nenek moyang mereka, akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Inilah latar belakang Nikodemus, latar belakang keagamaannya. Lalu pada malam itu, ia datang kepada Yesus. Pertanyaannya, mengapa Nikodemus memilih malam hari untuk berjumpa Yesus? Ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan. Yang pertama, meskipun inisiatif perjumpaan dengan Yesus adalah Nikodemus sendiri, ia pun harus mempertimbangkan status dirinya dalam organisasi aliran keagamaannya. Ia tidak ingin terjadi salah paham di dalam aliran keagamaannya. Maka Nikodemus pun memilih malam hari untuk berjumpa Yesus. Lalu yang kedua, mungkin Yesus terlalu sibuk di siang hari. Malam hari pastilah berkurang kesibukan itu. Maka Nikodemus memilih malam hari untuk berjumpa Yesus. Boleh jadi kemungkinan yang kedua yang agak tepat untuk menjadi alasan. Tetapi tidak menepis kalau kedua alasan juga diterima. Yang jelas, inilah situasi Nikodemus pada saat itu. Jemaat Tuhan, Nikodemus datang berjumpa dengan Yesus dengan suatu pengakuan dan pernyataan, "Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus menjawab, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Percakapan ini, saudara-saudara, seolah-olah tidak nyambung. Memang Nikodemus tidak bertanya. Ia hanya menyampaikan sebuah pengakuan. Tetapi Yesus memberi sebuah jawaban. Apakah Yesus keliru mengerti dan memahami Nikodemus? Tentu tidak. Lalu apa masalahnya? Jemaat Tuhan, ada 3 kata yang menarik di dalam pengakuan dan pernyataan Nikodemus depan Yesus. Yang pertama adalah kata tahu. Kata tahu tidak sama artinya dengan kata percaya. Nikodemus tahu bahwa Yesus hanyalah seorang guru dan bukan Mesias. Yang kedua adalah kata guru. Menurut Nikodemus, Yesus hanya dianggap sebagai guru, bukan Mesias. Sekalipun Yesus melebihi guru yang lain. Kata yang ketiga adalah tanda. Kata tanda inilah yang menjadi dasar bagi pengakuan Nikodemus bahwa Yesus adalah seorang guru yang disertai oleh Allah segala perbuatannya. Jadi bagi Nikodemus, segala tanda yang dibuat oleh Yesus hanya menempatkan Yesus
sebagai seorang guru. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Dan itu sebabnya Nikodemus tidak mengimani Yesus. Jemaat Tuhan, seandainya Nikodemus merubah pengakuannya sehingga menjadi, "Kami percaya bahwa Engkau datang sebagai Mesias yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Apakah jawaban Yesus juga ikut berubah? Tentu tidak. Apapun pengakuan Nikodemus, bila dasarnya hanyalah sebuah tanda, maka jawaban Yesus tidak akan berubah, dan itu berarti Nikodemus harus dilahirkan kembali. Jemaat Tuhan, kalau tanda-tanda yang dimaksudkan oleh Nikodemus adalah perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, katakanlah itu mujizat, maka sebenarnya di dalam kehidupan ini Nikodemus tidak seorang diri. Sebab ada begitu banyak orang yang nyatanya harus dilahirkan kembali. Orang-orang yang merasa heran, takjub, kagum, terpesona terhadap tanda atau mujizat. Kekaguman yang berlebihan akhirnya melahirkan fanatisme. Lalu kesimpulannya, sebuah gereja dikatakan gereja Tuhan kalau gereja itu mampu mengadakan atau ada mujizatnya. Jemaat Tuhan, banyak orang yang berhenti hanya pada tanda atau mujizat tanpa mau memahami apa arti dibalik tanda atau mujizat tersebut. Itu sebenarnya seumpama seorang yang sedang bepergian, yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan, di situ nama-nama kota terpampang pada tanda-tanda sesuai dengan arah mata angin. Misalnya, ke utara adalah kota A, ke selatan kota B, ke timur kota C, ke barat kota D. Tanpa memilih ke arah mana dan kota apa yang dituju, percayalah, orang tersebut tidak akan pernah sampai di kota manapun dan dia tetap ada di persimpangan jalan. Dan itu berarti dia tidak bergerak sekalipun dia merasa sudah mencapai tujuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Tanda atau mujizat adalah sarana atau alat bagi Allah untuk mencapai dan mewujudkan rencana Allah bagi manusia dan dunianya. Tanda atau mujizat bukanlah tujuan Allah, tetapi hanya sarana atau alat. Lalu, apa sih rencana Allah itu? Dalam doanya, Yesus memohon kepada Bapanya, katanya, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga."
menghadirkan kerajaan sorga di bumi, itulah rencana Allah. Tanda atau mujizat hanya mau memperlihatkan bahwa Allah itu serius dengan rencananya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di luar kota Yerusalem, Yesus terangkat ke sorga. Lama para murid menyaksikan peristiwa itu dalam perasaan takjub, terpesona. Lalu malaikat datang menegur mereka agar mereka kembali kepada kehidupan mereka untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, yaitu menghadirkan kerajaan sorga. Bukan sepanjang hari menatap ke langit, ke tempat di mana Yesus terangkat. Jemaat Tuhan, kalau Allah serius untuk mendatangkan kerajaan sorga, mengapa kita tidak? Kalau Allah serius menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia kehidupan manusia, mengapa kita justru terbelenggu, terpana, terhenti pada peristiwa-peristiwa spektakuler? Mari kita menghadapi hidup dan menjalani kehidupan ini di dalam keseriusan Allah untuk menghadirkan kerajaan sorga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang terhimpun dalam satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, marilah kita menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, yang adalah pengakuan gereja dari segala abad dan zaman. Untuk itu, mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, di sepanjang hidup yang kami jalani, kami telah berupaya melakukan banyak hal sebagai tugas dan tanggung jawab kami di hadapan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami.
Namun di balik semuanya itu kami sadar bahwa tidak semua dapat kami lakukan dengan baik ataupun sempurna. Ada begitu banyak kekurangan dan kegagalan kami. Namun bagaimanapun juga, kami percaya dan kami mau bersyukur. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang mengasihi dan mengampuni kami, yang selalu memberikan kami peluang ataupun kesempatan untuk memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami menaikkan syafaat kami untuk hidup dan tanggung jawab yang akan kami jalani, dan secara khusus adalah sepekan yang akan kami lalui. Kami memohon penyertaan Tuhan di sana, di tengah-tengah pergumulan kami. Apapun dan dimanapun kami, hadirlah Engkau di sana untuk menuntun, menguatkan kami. Apakah kami sebagai gereja, sebagai keluarga, ataupun sebagai anggota masyarakat. Dimanapun kami, buatlah kami menjalani hidup ini dengan berimbang, dengan baik dan bijaksana, supaya dimanapun dan apapun yang kami lakukan, semuanya boleh menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Bapa di sorga, kami menaikkan syafaat kami memohon penyertaan-Mu bagi gereja-gereja-Mu, dan secara khusus bagi gereja Kristen pemancar Injil di dalam seluruh pelayanan kami. Berkati kami di sana, baik majelis sinode, majelis resort maupun majelis jemaat. Kiranya dengan hikmat Tuhan yang Kau anugerahkan, pelayanan kami benar-benar boleh mendatangkan sukacita di antara sesama kami. Kami pun sadar bahwa untuk itulah Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia dan persoalannya. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Berkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Hikmat Tuhan tentulah menjadi andalan mereka di sepanjang pekerjaan dan tanggung jawab itu. Dan biarlah dengan demikian, maka ada damai sejahtera yang boleh dihasilkan dalam kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan di tengah-tengah persoalan mereka masing-masing, yang sakit ataupun yang berduka, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan perekonomian mereka ataupun hal lain. Hadirlah Engkau di sana untuk memberikan hikmat-Mu, agar di tengah-tengah persoalan itu mereka selalu dimampukan untuk mengatasinya. Dan kami juga menyerahkan keterbatasan dan kekurangan kami menghadapi persoalan-persoalan yang kami gumuli, karena mungkin di sana kami bersalah dan berdosa terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, tentu hidup ini tidak semata pahit, tapi juga ada manisnya. Bagaimanapun juga kami tidak menutup mata untuk berbagai peristiwa silih berganti yang terjadi. Namun di atas semuanya itu, kami memahaminya dan mengimaninya sebagai penyertaan Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Sertai dan lindungi kami, agar selamatlah kami senantiasa sepanjang hari ini dengan segala pikiran dan perbuatan kami. Ini syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Melalui persembahan yang akan kita berikan ini juga menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat serta menopang tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja. Sambil mengingat pesan Alkitab, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal dengan ucapan syukur. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Berkatilah pekerjaan kami menurut karunia yang Engkau berikan, dan ajarkanlah kami agar selalu mengelola secara bertanggung jawab atas berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu. Demi Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Kiranya oleh berkat Tuhan kita Yesus Kristus, hidupmu berlimpah-limpah dengan buah-buah roh. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.